Asik. Faisal Assegaf goyang ini sangat mantap ya guys. Ini penarinya sangat keren ya, apalagi yang main apa itu, gendang ya. Saya galaknya datang sekarang juga out. Lo bukan PDI Perjuangan karena Asik. salah satunya yang saya suruh adalah cintai ini. Ini tanah airmu lo. Betul. Masa mau kamu lupakan? Hah? Nih orang-orang baru nih, hah? Yang baru masuk, awas ya. Kalau nggak tahu kalau aku tanya, hah? Apalagi umpamanya yang dari daerah-daerah jauh. Saya tadi nanya sama Pak Pram. Saya pernah ngomong, saya pernah ke Dobo. Mirip ya? Silakan cari kalau ada Dobo. Dobo di mana? Cari. Jadi jangan sombong. Sepertinya udah tahu semua. No. Bocoran nama-nama menteri. Menko Polhukam, Menteri Keuangan, Mensop pemegang kunci surga, Menteri Porak-Poranda, Mendikbud, Menkuman, Menkorupanci, Menteri Urusan Sertifikat dan Ijazah Palsu, Menteri Pemberdayaan Manusia Merdeka, Menteri Kesambet Jid, Menteri Laut Ajalu, mensesak nafas. Intinya, saya menyesal mendukung Bapak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Kalau saya tahu bahwa akan seperti ini, maka saya Fritz Alorboy tidak akan mendukung beliau jadi Presiden Republik Indonesia. Kaget. Kaget. Berdarah-darah saya dan teman-teman memperjuangkannya menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya tidak tahu, jangan tanya saya. Tapi ternyata ia bukan menjaga aspirasi, jaga apa yang kami titipkan kepadanya untuk menjadi pemimpin yang perhatikan rakyat. Ternyata gagal ya. Presiden dibawa-bawa ke sana. Saya menyesal pernah mendukung Bapak Joko Widodo jadi Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Presiden Republik Indonesia. Sekian Fritz Alorboy. Salam baras dan salam ngakak untuk kita semua. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kakak Channel. Video terakhir ini sangat lucu ya. Ternyata ada mantan fans berat dari Bapak Jokowi yang coba mengalihkan pilihannya kepada Anies Baswedan ya ketika itu. Namun setelah Prabowo resmi memenangkan Pilpres, kemudian dia beralih lagi mendukung Prabowo ya. Ini seperti orang bilang apa ya, plang-pling atau pling-plang ya, tidak konsisten ya. Terlepas dari itu semua kita abaikan saja. Intinya saat ini Prabowo Gibran sudah resmi menjadi Presiden Republik Indonesia ya. Faisal Assegaf, kontolku ki lho mut ya. Faisal Assegaf koyok kontol asu. Astaga. Koar-koar tidak digubris. Kejam sekali. Kontol asu Faisal Assegaf. Pejuang di negeri. Memang ini negerinya siapa? Ini negerinya Jokowi, bukan negerinya gembel dari Yaman. Ya, kamu kan gembel dari Yaman kan? Tukang mungut teke. Tuh bawah jembatan tuh tainya Jokowi tuh gaglak gitu.
ya. Sadis banget Jangan sih teriak-teriak kata-katanya. Jokowi. Kamu yang mau mati mungkin nggak lama lagi ya. Oktober 2024 Jokowi tidak pulang ke rumah tapi pulang ke penjara. Manusia planet, aja, manusia udik, Udik. seorang pembenci selamanya tak akan bisa hidup tenang, ya. Betul. Tanggal 20 kau bilang Pak Jokowi tidak pulang ke Solo, nggak pulang ke rumah, pulang ke penjara. Kau tengok tuh, lihat mata kau. Makanya kau itu jangan petenteng-petentong. Kajian harusnya tuh kau datang ke rumah Pak Jokowi, ya. Padahal Biar kau sambutannya lihat luar sendiri, biasa, kau ya. lihat matamu Pak sendiri Jokowi tuh Solo. bagaimana beribu gitu rakyatnya penuh. Banjir rakyat Indonesia untuk menyambut kedatangan Pak Jokowi. Kau lihat ya, tuh tengok tuh, kecian kecil, nangis dong, nangis lah. Hah? Kalau kau lihat di situ, kalau di situ kau mungkin bisa pengsan. Kalau ke Solo kau datang ya, Iya. nangis kau situ terseduh-seduh. Melihat begitu ramainya rakyat Indonesia yang mencintai Pak Jokowi. Aduh, kasihan kali lah kau ini. Duh, mentang-mentang gak dapat apa-apa, sibuk menjatuhkan Pak Jokowi. Aduh, dengan begitu Itulah kau kerjaan memfitnah, mereka. menjatuhkan Pak Jokowi. Kau dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Dapat tai. Yang ada kau tuh dapat dosa, dapat caci maki dari warga, dari rakyat yang mencintai Pak Jokowi ya. Aduh, lihat itu matamu itu, di kelopak matamu itu hitam-hitam. Mungkin gara-gara nggak bisa tidur kau ya, memikiri Pak Jokowi. Aduh, jadi hidupmu nggak bisa tenang. Yang ada nambah dosa kau itu. Nangislah, nangis kau, nangis berjamaah. Berjamaah. Kau lihat itu Jakarta sama Solo, padatnya rakyat Indonesia itu ya menyambut Pak Jokowi karena dia orang baik. Walaupun dia dihina, dicaci maki, diomong yang enggak, dia tetap diam. Biar Tuhan yang membalas semua tingkah laku kalian itu ya. Omongan kalian itu kembali kepada kalian. Tahu kau, Tuhan tuh tidak tidur. Sibuklah kau menjatuhkan Pak Jokowi. Lihat imbasnya kepada dirimu sendiri, apa yang kau bilang itu ya, cuy. Manusia udik. Ngeri. Inilah rencana Amin Rais pada tanggal 21 Oktober setelah dilantiknya Bapak Prabowo dan Mas Hari ini, Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024. Nah, supaya tidak terlalu panjang, sudah waktunya kita beri kesempatan, ya insya Allah 20 Oktober nanti Pak Prabowo dan Gibran tidak apa-apa, dilantik dulu. Setelah itu 21 Oktober kita akan gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran tolong itu, ya. Itu pertama itu. Yang kedua kotor, ya, serba pornografi, ya. Yang dipikir dia itu bukan negara kita, mauran rakyat, keadilan nggak ada, ya. Tapi hanya maaf, ya, pokoknya kita tahulah ya. Lu gak bahaya tak cahi kita iye lor. Ini ada gerakan yang bisa dikatakan makar lo, sudah mempersiapkan jauh-jauh hari yo toh, pada tanggal 21 Oktober setelah sehari dinyatakan dan dilantiknya Bapak Prabowo dan Mas Gibran, Mbah Amin lur akan menggerakkan massa untuk menggulingkan Mas Gibran sebagai wakil presidennya Pak Prabowo. Gimana menurut kalian lur? Apakah ini sudah merupakan aksi makar yang patut dipenjara? Tolong tulis di kolom komentar, jangan angel-angel. Langsung kerja. Wah, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa ya, Wapres baru kita. Udah mulai beraktivitas di Istana Wapres. Yang selama ini Istana Wapres hening aja gitu ya. Adem saja. Sekian tahun tuh yang namanya Istana Wapres itu sunyi gitu rasanya, nggak ada aktivitas. Tapi kali ini sepertinya berbeda. Mudah-mudahan ini indikasi, ini indikator ya, bahwa Wapres kita kali ini super aktif dalam bekerja membantu Bapak Presiden. Oke,
Wah, tentunya buat para nyinyires, Nyinyires. gue sebut nyinyires lah ya, Nyinyirikus. tolong jangan berhenti. Teruslah bernyinyir ria. Ya. Gue yakin kalau banyak nyinyiran-nyinyiran itu membuat Wapres kita, membuat Mas Gibran semakin aktif, semakin luar biasa bekerjanya. Gitu. Dan artinya kita semua memantau, baik yang pro dengan Mas Gibran atau yang kontra, yaitu nyinyiras. Berarti semua kita memperhatikan kinerja beliau, ya kan? Kan untuk nyinyir harus merhatiin, harus mantau dulu baru dinyinyirin. Oke. Benar juga berarti ya. nyinyiras, teruslah sumbangsihkan nyinyiran-nyinyiran yang luar biasa. Oke. Tentunya untuk Indonesia maju, menuju Indonesia emas. Mantap. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, melihat video tadi ketika Mas Gibran langsung melakukan aksi di hari pertama dia bekerja sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, tentu ini akan membuka mata kita, membuka pikiran kita bahwa anggapan orang selama ini Wakil Presiden hanyalah ban laser itu tidak benar ya. Ini Gibran buktikan bahwa dia punya kapasitas. Ya, Gibran bisa buktikan bahwa dia layak dan pantas menjadi pendampingnya Bapak Prabowo Subianto. Teruslah bekerja, abaikan para nyinyirikus yang anggap saja itu seperti bau entut ya. Di saat Bapak Presiden Prabowo sedang mempersiapkan kabinetnya, di saat yang bersamaan juga Refli Harun lagi nyari tempat untuk demo. Kalau orang ini memang kerjanya nggak aja. Yang satu lagi menata bangsa, yang satu lagi berusaha untuk merusak bangsa. Gak usah kita ngomongin dulu itu, nggak penting itu. Iya, jadi baru-baru ini bisa dikatakan kemarin beberapa orang yang kemungkinan besar akan menempati posisi menteri sudah datang ke kediamannya Bapak Prabowo di daerah Kertanegara. Ya. Gimana? Paten-paten kan? Paten-paten lah, wah. Tapi itulah dia ya. Aku rasa haru juga karena apa bilang? 2 kali kemarin Bapak Prabowo kalah, 2 kali dia bikin kabinet ice-ice. Baru inilah dia membentuk kabinet yang betulan. Itulah Bapak. Dulu Bapak salah cari lawan sih. Bukan, tapi nggak apa-apa, itu adalah teman. pelajaran politik yang berharga untuk seorang Prabowo Subianto. Jadi ada beberapa hal yang mau kita analisa ya. Yang pertama itu siapa-siapa aja calon menterinya. Baru yang kedua, kenapa dia memilih orang-orang tersebut. Dan ketiga, apa efeknya bagi kemajuan atau percepatan pembangunan di bangsa ini ya. Yang pertama dulu ya, siapa-siapa aja ya. Kalau bisa dikatakan ya separuh itu politisi dan separuh lagi itu teknokrat atau bisa dikatakan profesional ya. Dan juga bisa dikatakan ya Presiden Joko Widodo sepertinya juga punya andil di dalam pemilihan kabinet tersebut. Iya, buktinya banyak menteri-menteri lama yang lihat aja orang-orang Joko Widodo yang lama di situ juga itu ikutan nongkrong. Ini pertanda apa Bapak? Apa Bapak bilang? Pertanda baik lah. Artinya apa? Artinya ya Bapak Prabowo ya itu membuktikan kepada masyarakat kubu 16% dan 24% yang sudah jadi 3% itu bahwasanya Prabowo dengan Bapak Joko Widodo masih seirama, masih seia sekata di dalam di dalam membangun bangsa lewat penyusunan kabinet mereka. Iya kan? Ya, coba perhatikan kalian ya. Coba aku bilang dulu sama kalian ya. Pratikno. Setelah itu ada siapa lagi? Zulkifli Hasan. Setelah itu ada Erick Thohir. Setelah itu ada Menteri Keuangan ya Sri Mulyani. Setelah itu ada Erlangga Hartarto. Setelah itu ada Bahlil. Setelah itu ada Dito. Setelah itu ada Menteri Amran Sulaiman, Menteri Pertanian. Setelah itu ada Menteri Kedokteran ya. Setelah itu ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Setelah itu ada Tito Karnavian Mendagri dan ada beberapa deretan nama yang lainnya yang bisa dikatakan itu dari kabinet Bapak Jokowi yang lama. Di sini kita bisa memetik sebuah pelajaran bahwasanya Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo
tidak renggang seperti yang dikatakan orang-orang PDIP. Ya, mereka itu kan selalu ya kan mengatakan bahwasanya Bapak Prabowo sebentar lagi akan jumpa dengan Megawati. Ya, karena apa? Karena Bapak Prabowo sudah mulai renggang. Kau tengok dulu itu Deddy Sitorus. Refli Harun. Kaum 3%. Aku bilang dulu orang ini kaum 3%, ya kan? Itu dia. Makanya aku bilang, jadi itu kalau gue bilang sama kalian, itu yang ku ingat itu ada 15 nama. 15 nama ya masuk ke dalam kabinet dari Joko Widodo ke kabinetnya Bapak Prabowo ya, dan juga menyusul ya nama-nama seperti wakil-wakil menteri seperti ada Juli Antoni, Raja Juli Antoni ya, terus ada beberapa orang-orang partai lainnya. Kalau gue bilang ya, baru kali ini terjadi ya, presiden yang baru, presiden terpilih itu mengambil sebagian besar daripada menteri di kabinet presiden yang lama. Itu artinya apa? Artinya Prabowo memang serius ingin meneruskan pekerjaan dari Bapak Joko Widodo. Itu dia. Jadi selama ini tuduhan-tuduhan yang yang ditujukan kepada Bapak Prabowo dan juga Bapak Jokowi, bahwasannya mereka hubungannya sedang tidak baik-baik saja. Ternyata mereka yang mengatakan itu otaknya sedang tidak baik-baik saja. Mana kalian coba bersuara dulu lah. Deddy Sitorus. Ayo, mana suaramu? Ayo dong. Ya, Refli Harun gimana? Udah dapat tempat demonya? Orang lagi sibuk nyusun kabinet, kau lagi sibuk nyusun acara untuk demo. Kapun duang. Lapek goreng. Ya, itu dia. Dan juga biar tahu kalian, ya, Gibran sendiri ketika ditanya wartawan, bagaimana Pak Gibran, ya, bagaimana menurut Bapak, ya, mengenai setiap menteri-menteri yang sedang disusun oleh Bapak Prabowo. Ya, itu adalah menjadi hak prerogatifnya beliau sebagai seorang presiden. Itu dia. Ya, Gibran sendiri itu memberikan hak sepenuhnya, memberikan wewenang sepenuhnya kepada Bapak Prabowo ya untuk memilih siapa-siapa saja menterinya. Dan ini telah mematahkan dari tudingan orang-orang yang mengatakan bahwasanya ya Jokowi akan memakai anaknya Gibran Raka Buming Raka untuk cawe-cawe dalam kabinet. Jangan pernah dengarkan omongan-omongan itu, aku bilang sama kalian. Biarkan anjing menggonggong, ya kan, kabinet tetap bersatu. Biarkan anjing menggonggong, ya kan, kabinet Prabowo Gibran tetap maju. Itu dia. Itu betul. Ini kali om kok samakan dengan anjing. Maksudnya kan itu beribahasa. Anjing menggonggong, aku bilang. Ya. Iya kan? Kecuali misalnya anjing ngomong, ya baru menghina. Anjing kan menggonggong. Ada pernah rupanya kalian tengok anjing mengeong? Ya, itu dia. Ya, jadi contoh ini, kita akan tilik dulu satu persatu ya kan. Ini memang kemungkinan besar ya. Kalau kemungkinan besar, ya itu bisa dikatakan ya ada juga mungkin pembatalan ya. Tapi kalau aku tengok sih ini kemungkinan besar sih. Ya, contoh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani ya. Ini artinya apa? Artinya Bapak Prabowo sedang memang serius ya. Bagaimana meningkatkan pemulihan ekonomi di bangsa ini. Ya, beserta juga Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Bapak Prabowo juga sedang sedang konsentrasi bagaimana supaya perekonomian di tengah-tengah bangsa ini boleh semakin hari semakin baik. Itu dia. Ya, itu artinya apa? Bapak Prabowo tidak mau coba-coba. Betul. Gitu loh. Orang siapa orang itu dua? Orang Joko Widodo. Iya, Menteri Pertanian, Bapak Amran Sulaiman. Ya, bisa dikatakan itu adalah menteri yang bisa dengan kinerja yang baiklah bisa dikatakan ya, dan beliau saat ini sedang gencar-gencarnya mempersiapkan Indonesia untuk bisa menjadi negara ya yang mandiri secara pangan, swasembada pangan, bukan hanya swasembada pangan, tapi bisa juga menjadi negara pengekspor beras ke luar negeri, menjadi pengekspor beras yang besar, bahkan terbesar di dunia. Amin. Itu dia. Sekarang dia menghandle ya pembukaan lahan 3 juta, bukan untuk sawit tapi untuk padi ya, yang ada bisa dikatakan 1 juta ada di Papua, 500.000 itu tersebar di daerah Sumatera Selatan dan juga di daerah Sulawesi, dan sisanya itu ada di daerah Kalimantan. Nah, Bapak Prabowo, kalian harus ingat, Bapak Prabowo itu adalah ya Ketua Himpunan Tani seluruh Indonesia ya, dan beliau betul. Itu dari dulu sampai sekarang dia itu concern dengan masalah pertanian yang ada di bangsa ini, kan begitu. Makanya ya beliau juga nggak mau coba-coba, dan beliau juga tidak akan mempertaruhkan, ingat ya, tidak akan mempertaruhkan nasib pangan Indonesia ini hanya gara-gara menukarkan menterinya. Gitu. Jadi artinya apa? Artinya beliau Bapak Prabowo akan melanjutkan program pertanian yang sudah dicanangkan Bapak Joko Widodo. Itu dia. Ya. Kalau aku tengok begitu juga ya. Menteri Kesehatan ya. Jadi
Ini kan kita kan tidak tahu. Di negara-negara lain pun juga sudah mulai ada katanya virus baru dan juga COVID juga belum selesai ya. Jadi Bapak Prabowo juga ingin serius supaya kesehatan bangsa ini juga boleh dijaga dengan baik ya, dengan program-program kesehatan yang sudah bagus dinilai ya di zamannya Jokowi dan itu akan dilanjutkan juga. Apalagi bicara tentang bagaimana pengendalian stunting. Itu dia ya. Jadi negara yang sehat, bangsa yang sehat adalah bangsa yang punya potensi untuk besar. Itu dia ya. Setelah itu siapa lagi? Ya, Bahlil begitu juga. Beliau itu kalau tidak salah menjadi Menteri ESDM. Erick Thohir begitu juga. Tepuk tangan juga untuk Erick Thohir. Ini pahlawannya supporter Indonesia ini. Ya. Jadi bisa dikatakan Erick Thohir tetap akan memegang sebuah kementerian, kemungkinan besarnya tetap di Menteri BUMN ya, karena memang terlihat bagaimana Indonesia boleh menjaga stabilitas ekonominya melalui BUMN ya, peningkatan penghasilan di BUMN. Setelah itu aku rasa pun juga PSSI masih butuh orang yang namanya Erick Thohir. Karena apa? Karena beliau kalau ditanya wartawan nggak pernah bilang begini, apa Anda menanyakan seperti itu? Apa urusan Anda? Ya, kalau ku katakan kualitas kawan ini jauh 1000 kali daripada kualitas ketua umum PSSI yang sebelumnya. Gitu dia, ya. Menpora begitu juga. Dito pun juga dirasa memang perlu untuk meningkatkan lagi kualitas kepemudaan dan juga olahraga. Kalau aku perhatikan, ya, kesejahteraan para atlet dan juga olahragawan di Indonesia ini semakin hari semakin baik, ya. Jadi Bapak Prabowo juga concern dengan hal itu, maka dia mau menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang maju bukan dalam hal ekonomi saja, tapi juga dalam dunia olahraga. Ya. Ya, setelah itu siapa lagi? Mendagri Tito Karnavian. Ya, jadi beliau pun juga dipandang ya sudah sukses di dalam menjalankan Kementerian Dalam Negeri. Dan kalian harus tahu, Tito Karnavian itu orang dekat Joko Widodo. Ku bilang sama kalian dari kemarin, bahwasanya sosok Joko Widodo itu masih akan perlu dimintai nasihatnya oleh Bapak Prabowo. Itu Joko Widodo. Indonesia ini masih perlu Joko Widodo paling tidak 15 tahun lagi. Nggak percaya kalian, ya? Dan juga tahu kalian, ya? Ini yang mencoba-coba memisah-misahkan Prabowo dengan Gibran Raka Buming Raka. Ya, mereka katakan kami senang dengan presidennya, tapi kami tidak senang dengan wakil presidennya. Mereka itu satu paket geblek. Mana bisa dipisahkan? Gibran efek itu juga membantu, ya, rakyat, membantu para pemilih, membantu Prabowo, ya, untuk menaikkan elektabilitasnya. Ya, sepakat. Kadang orang ini suka-suka aja ngomong gitu. Nggak tahu orang ini pakai bibir nomor berapa ngomong. PT UN gimana? PT UN masih sanggup menunggu? Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya menjadi penantian tak berujung. Penantian tak berujung. Itu dia, ya. Jadi kalau bisa dikatakan, ya, mari kita sambut kabinet yang baru ini. Aku rasa, ya, orang-orang pilihan Prabowo itu sudah the best. Ya, sudah the best. Pak, jujur Pak, ya, interupsi Pak. Kalau bisa Pak, Menteri Pendidikan jangan lagi yang lama Pak, betul. Hancur-hancuran kalau menurutku. Ya, yang namanya presiden, yang namanya kabinet, yang namanya sebuah sistem, itu kan ada bagusnya, ada tidak bagusnya, kan begitu. Yang nggak bagusnya dibuang aja Pak. Ini menurutku ya Pak, ya, ini menurutku, nggak tahu kalau menurut yang lain. Ya, karena aku tengok autan Pak, apalagi masalah pendidikan, tolong itu diganti. Ya, aku setuju kali diganti, jangan sampai nggak diganti Pak. Kalau nggak diganti juga Pak, berhenti aku jadi kepala sekolah Pak. Masa berhentilah budaya di Kementerian Pendidikan itu asal ganti menteri ganti kurikulum, ganti menteri ganti kurikulum. Apa itu? Yang lama kalau misalnya belum bagus dibenahi, bukan diganti yang baru. Dan juga Pak, kalau bisa, jujur saja ini kita objektif ya, Kalau bisa Menkominfo juga diganti juga lah Pak. Nah, ya, itu kalau aku ngomong secara dari sudut pandang masyarakat itu loh. Bukan dari sudut pandang walaupun beliau itu orang dekat Joko ya. Widodo, tapi kalau memang kualitasnya kurang bagus Pak, nggak usah dipakai. Dan ku tengok juga memang nggak dipakai juga, kayaknya, ya kan? Udah cukup lah itu. Ya, itu dia. Jadi bisa dikatakan ya, masa transisi ini bisa dikatakan ini berhasil ya. Bisa dikatakan tidak terlalu ada gejolak, luar biasa. Iya, Pak Prabowo bisa langsung kerja. Jadi kita ya, doakan saja supaya Bapak Prabowo off. beserta juga kabinet nanti yang akan diresmikan beberapa hari setelah hari pelantikan boleh berjalan dengan baik. Sudah ya, hari ini sudah dilantik. Itu dia ya, juga untuk setiap menteri-menteri yang akan terpilih ya, seperti orang-orang baru seperti Sumi Dasko, Agus Gumiwang ya. Setelah itu ada Yusril Iza Mahendra walaupun dia sudah pengalaman jadi menteri. Setelah itu ada siapa namanya? Gus Ipul ya, yang kemarin memang di akhir-akhir sudah
menjadi menteri sosial ya, dan juga AHY ya, kita berdoa ya supaya kalau terjadi pemilihan kembali, kalau kembali lagi terpilih menjadi anggota dari kabinet Bapak Prabowo ya, aku bisa katakan lah ya, kita yakinkan diri ya bahwasanya bangsa ini akan dimanage dengan orang-orang yang luar biasa. Gitu dia ya. Tapi yang jadi pertanyaan ini, orang PDIP mana? Abang bisa aja ini. Dikit-dikit singgung PDIP. Aku tunggu ya kan dari tadi. Mana nama dia di situ? Nggak ada. Nggak ada gitu kalian. Mana lah namanya, siapa namanya, si Masinton Pasaribu? Nggak ada juga. Memang nggak cocok itu. Iya kan? Satu pun juga orang PDIP mana? Dan juga menteri-menteri PDIP yang lama seperti Azwar Anas nggak masuk. Iya kan begitu. Setelah itu Menteri Pendayagunaan Wanita juga nggak ada. Mana orangnya dipikir kok begitu? Nongol orang-orang baru, iya kan, Caimin. Caimin, mana temanmu? Masa nggak kau ajak si Haris? Kejam kali kau Kok gitu kau nggak setia kawan kau? Aku curiga ini ya, aku curiga. Ya kalau misalnya ku bilang, ku katakanlah dulu ada konspirasi, berarti ada tujuan dan maksud tertentu kau jadi calon wakilnya si Haris kemarin ya. Sengaja lah kau bikin blunder kan? Supaya apa? Supaya elektabilitasnya si Anies jatuh. Kalau memang itu ya maksud dan tujuanmu, berhasil kau. Dan kalian tengok senyum-senyum dia masuk ke Kertanegara. Senyum-senyum. Kayak bahagia sekali ya saya ini. Aduh. Ini jujur aja gue bilang, dari semua yang dipanggil, aku boleh ketawa ngeliat kawan ini. Kutu-kutuku mana tahu si Anies ditelepon juga kan gitu, nggak ada nongol. Gak tahu kalian, tepuk tangan dulu buat abang kita Marwara Sirait. Luar biasa. Ya, setelah penantian yang sekian panjangnya, 10 tahun Wak. Dia pendam cita-cita itu jadi Menteri Joko Widodo 10 tahun, baru sekarang terlaksana. Aku bilang sama kau Bang Ara ya, waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Iyalah. Ya, jadi mungkin kemarin itu ya, Bang Ara belum masuk di kabinet Joko Widodo ya, oleh karena campur tangan atau intervensi ya seorang pihak lah kalau aku bilang ya kan, bukan dari beberapa pihak, seorang pihak yang bilang. Seorang pihak. Tapi sekarang nggak ada yang perlu dikhawatirkan lagi, karena Bapak Prabowo sendiri lah yang menjadi ketua umum. Iya dong, itulah enaknya presiden terpilih sekaligus ketua umum. Itu ya kan, nggak ada lagi isu disetir-setir ketua umum. Awalnya dia ketua umumnya, nggak ada lagi dia disetir-setir dengan apa namanya penggodokan kabinet ya kan, sekian persen dari partai pengusungnya, nggak ada lagi, orang dia ngatur. Ya, kita doakan lah ya untuk Bang Ara juga. Kami ucapkan selamat ya. Kalau kami sih yakin ini bakalan terpilih. Ya teman-teman, video ini mungkin dibuat sebelum pelantikan ya. Tapi hari ini tadi saya nonton di YouTube-nya Sekretariat Kepresidenan, para menteri-menteri pilihan dari Bapak Prabowo Gibran itu sudah dilantik hari ini. Kita doakan saja semoga para menteri yang sudah dilantik ya bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Ya, semoga mereka bisa meneruskan hal-hal yang baik, mempertahankan hal-hal yang baik, memperbaiki hal-hal yang belum baik ya. Kita percaya bahwa pilihan-pilihan yang sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto itu adalah pilihan terbaik yang bisa merubah bangsa ini menuju ke arah yang lebih baik, menuju Indonesia emas di tahun 2045. Sebuah transisi yang menurut saya sangat-sangat baik dilakukan oleh Bapak Jokowi ya, selaku mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Dia mempersiapkan agar Bapak Prabowo setelah dilantik langsung take off ya, tanpa harus menunggu. Itu terlihat jelas ketika ada menteri-menteri yang dari kabinet Bapak Jokowi masih terus berlanjut ya. Ya, semoga saja ini bisa menjadi tanda-tanda positif untuk kemajuan bangsa ini. Itu Amin Rais ngapain di situ? Enggak. Itu enggak salah tembak dulu. Ini panitianya siapa? Betulnya itu dapat undangan. Atau yang dia minta-mintanya undangan itu. Ngaji lekon nih. Itu makanya tadi iya, Amin Rais kok tidak nongol di situ ya. Tadinya kami lihat ya kan ada Bapak
SBY, ada Bapak Trisutrisno, ada Bapak Budiono, Bapak Yusuf Kala, Amin Rais di belakang. Inilah kadang-kadang ini bukannya bilang apa, ya kan? Itu yang diundang, Ibu Megawati nggak datang. Ini Amin Rais datang. Yang diharapkan nggak datang, yang nggak diharapkan datang. Datang. Sumaila. Ya kalau cerita kemarin sebelum Jokowi lengser, kita pastikan dia akan dipenjara. Bapak kau dipenjara. Sehat itu pulang Bapak Jokowi tercinta kami itu sampai ke Solo. Ya kan? Dan juga ada itu kemarin itu si Satria, masih ingat aku namanya itu ya? Siapa Presiden BEM dari Universitas Brawijaya katakan apa? Sebelum Joko Widodo nyampe ke Solo, maka kita jegal. Mana ceritamu itu? Aku bilang sama kalian ya, jalan Presiden darat, BEM Pak yang Jokowi ada lewat dimanapun udara. juga, tolong diperbaiki lisan kalian. Jangan cuma gara-gara kalian membela kepentingan sekelompok orang, kalian jadi bodoh. Gak mikir kalian itu. 10 tahun Indonesia ini berada di dalam kesuraman, 10 tahun di dalam reformasi yang merusak reformasi Joko Widodo, kalian bilang kampret. Lapet kalian, lapet. Kalian ceritamu Satria. Ya, itu dia. Ya, dan tahu enggak kalian, di tengah hiruk pikuk orang-orang yang sedang menanti-nantikan Bapak Prabowo Gibran, ya, kan itu kan ada beberapa titik pesta rakyat kan gitu. Sempak-sempaknya juga demo, ya kan? Dan jumlahnya nggak seberapa. Alah. Jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Masih lumayan itu ya, disemprot-semprot air. Water cannon maksudnya. Daripada pakai peluru karet. Aku rasa sudah manusiawi itu semprot-semprot air. Nanti ada kawannya kan, masih di sana kalian? Enggak, udah pulang. Kenapa rupanya? Kami mundur. Kenapa rupanya mundur? Itu ada senjata semprot-semprot air. Senjata semprot air. Aduh, nggak yakin aku juga itu mahasiswa semuanya. Kalaupun mahasiswa itu rata-rata IP-nya di bawah 2,5. Minum dulu, Bang. Jadi itulah demo besar-besaran yang kalian janjikan itu. Nggak ada apa-apanya itu. Ya, itu dia. Dan juga tadi ya, Bapak Prabowo kan juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran setiap presiden dan wakil presiden ya yang hadir ya, disebutkan satu-satu SBY, sebutkan Yusuf Kala, sebutkan Budiono. Amin Rais nggak disebutkan. Mengharap dia mengharap. Sudah mengharap tidak disebutkan. Datang ke situ aja, masuk aja kopi sudah syukur. Disebut juga namanya. Dan tahu enggak kalian, jujur aja aku bilang, agak bangga aku ya dengan pidatonya Bapak Prabowo Subianto mengatakan bahwasanya ini adalah kemenangan kita bersama. Saya bukan cuma presiden dari rakyat yang memilih saya saja, tapi juga rakyat yang tidak memilih saya. Terbukti dari mana? Dari diundangnya Anies Baswedan. Itu sebagai simbol Anies Baswedan berharap jadi wakil presiden, gagal lagi. Ya, diundangnya Anies Baswedan, Bapak Prabowo ingin memperkuat pernyataannya bahwasanya saya ini bukan cuma presiden bagi yang memilih saya, tapi yang tidak memilih saya pun juga saya presiden. Kan begitu. Ini buktinya. Yang kalian pilih kemarin, yang kalian kalah itu kuundang. Ganjar Pranowo juga diundang, luar biasa. Kalau Ganjar Pranowo ini kan selama dia kalah, jadi aku agak respect lah. Karena apa? Nggak terlalu banyak tingkahnya. Nggak kayak teman-temannya yang lain di BDPP. Jadi Sitorus, ya, Masinton, dan lain-lain. Kalau ini agak kalem ini, mungkin terpukul dia. Terpukul. Aduh. Dan juga tahu nggak kalian ya, itu Ibu Megawati setelah aku renung-renungkan ya kan, kenapa nggak mau datang? Pikirku begitu kan. Perasaan dia begini, ya kan. Dia bukan masalah dia menyaksikan Prabowo Gibran itu dilantik, bukan masalah itu, ya kan? Apa Dia tuh, nggak Bang? bisa membayangkan bahwasanya nanti di setiap kantor DPP, PDIP dan juga DPD di seluruh provinsi terpampang fotonya Prabowo dan juga Gibran. Mau nggak mau, iya kan? Mana mungkin di situ Bapak Prabowo presiden jadi bikin wakilnya si Hasto, nggak mungkin juga. Atau wakilnya si Mahfud MD, nggak mungkin juga.
Makanya sakit kepalanya siapa itu, Megawati. Makanya nggak datang dia. Dia lagi bikin membayangkan. Aman, Gimana caranya? ini haruslah si Gibran fotonya terpampang di setiap kantor DPD di 38 provinsi ini. Kantor DPP pun juga nanti harus foto dia. Iya ya. Kemarin foto Sakit bapaknya, hati banget sekarang kalau foto begini. anaknya juga. Jadi memikirkan itu sakit kepalanya, makanya dibilang flu deh. Dia mau nggak mau, semana mau dibilang, ya kan nggak mungkin wakil presiden yang nggak kalian bikin. Orang satu paket. Ya teman-teman, terkait dengan munculnya Amin Rais di acara pelantikan presiden ya, presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memang mengundang tanda tanya banyak orang ya, karena selama ini kita tahu bersama Amin Rais ini mulutnya nggak bisa diam ya, ngebacot terus, ngedumel terus ya, bahkan dia yang menginisiasi terkait dengan Gibran ini harus batal untuk dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Bapak Prabowo Subianto. Tapi pada akhirnya dia menghadiri acara itu, entah siapa yang mengundang dia, atau mungkin seperti yang dikatakan oleh abang kita ini bahwa mungkin ini kesalahan dari panitia ya, salah menulis nama kali ya.